Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama mengucap syukur karena kita semua boleh bersama-sama kembali beribadah meskipun secara online. Tapi setiap kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir, kuasa Tuhan nyata. Amin. Dan mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, hidup kita untuk kita datang ke hadirat-Nya. Untuk kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Yang selalu menopang kami, membimbing setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, hati kami, hidup kami terus terarah kepada Engkau. Karena Engkau satu-satunya Tuhan, tujuan hidup kami. Engkau satu-satunya penolong kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami membawa hati kami, hidup kami Bapa. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau yang sanggup memulihkan setiap kami. Kau yang sanggup membentuk setiap hati kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama-sama memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan biarlah setiap hati kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Seturut dengan kehendak Tuhan. Bersama-sama katakan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Yesus. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Ya Yesus, setiap seruan ucapan syukur kami Tuhan, mari bersama-sama kita katakan. Dengan kasih-Mu, bentuk kami Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku.
suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, serah nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, serah nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Bersama-sama naikkan. Segala pujian bagimu, serap nafas muliakanmu. Ya Yesus, Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. karena segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Dan hanya di dalam kuasa-Mu, hanya di dalam tangan-Mu, kami aman, Yesus. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Hanya dalam-Mu Tuhan, damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu
ku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu, aku penuh dalam-Mu, Yesus. Sekali lagi dengan kesungguhan hati katakan, Dalam-Mu damai-ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesusku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu walaupun lewat online. Mari kita awali ibadah kita tentunya dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih setelah kami boleh memuji meninggikan nama-Mu. Kini waktunya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk belajar kebenaran firman yang mengajarkan kami bagaimana menjalani kehidupan sebagai anak-anak-Mu. Bagaimana kami boleh merasakan dan menikmati kebaikan-Mu lewat hukum dan aturan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Kami rindu Roh Kudus menuntun, membimbing, mengarahkan kami, sehingga kami boleh menangkap dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami siap menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita sudah melewati pandemi sejak Maret 2019 sampai hari ini Oktober 2021, itu kurang lebih 17 bulan. Nah, itulah sebabnya kita mau adaptasi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan baru biasa ibadah datang ke gedung. Sekarang lewat online, lewat HP, lewat layar TV, kita bersama memuji, bersama menyembah Tuhan, bersama bermazmur, dan tentunya mendengar firman. Saya akan menjelaskan ya bahwa pandemi ini bukan datangnya dari Tuhan, jelas tidak. Tuhan tidak pernah mencobai dan tidak bisa dicobai. Ya, Yakobus itu jelas mengatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 dan 14-nya. Tetapi Tuhan izinkan, sebab tanpa seizin Tuhan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup anak-anaknya. Karena hidup anaknya itu di dalam tangannya, tidak bisa menyentuhnya. Tetapi kalau ibadah ini harus lewat online, itu pasti seizin Tuhan. Jadi kalau seizin Tuhan maksudnya apa? Ya, saya meraba-raba mencoba untuk memahami, karena siapakah yang tahu pikiran Tuhan? Karena terlalu dalam tak terselami pikirannya dan jalan-jalannya, jelas tidak bisa. Tetapi saya mencoba memahami konsep tentang ibadah. Jadi kalau orang tidak datang ke gedung itu rasanya belum ibadah. Apakah itu benar? Salah. Ke gedung itu baik, karena tujuannya datang ibadah. Tetapi ke gedung untuk tatap muka, ya on-site bersama jemaat yang lain, rasanya memang nyaman. Tetapi yang utama ibadah. Ibadah itu dalam bahasa Inggrisnya worship. Dalam bahasa Yunaninya lateria. Ya, ada yang ngomong proskunero. Ya, seperti anjing menjilat kaki tuannya. Itu silahkan aja menerjemahkan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu sederhana, ibadah itu worship, artinya menyembah. Nah sekarang kita masuk, menyembah Tuhan itu apakah hanya karena datang ke gedung ibadah? Kan tidak.
Menyembah Tuhan itu sudah digarisbawahi oleh Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 23, itu menjelaskan bahwa ibadah yang benar itu dalam roh dan kebenaran. Roh yang mengenal Tuhannya, bukan kata orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran. Kebenaran itu bukan hafal ayat firman di dalam Alkitab, tidak. Tapi hidup selaras kebenaran yang tertulis atau yang diajarkan Tuhan di dalam Alkitab. Jadi ibadah yang sejati yang Tuhan mau itu menyembah mengenal Tuhan yang benar. Yang begitu agung, mulia, dahsyat, dan tidak terbatas itu. Mengenal enggak itu? Kalau belum, berarti belum ibadah itu. Belum menyembah itu. Dan kemudian kebenaran, sudah mengenal, ya Tuhan itu dahsyat, dia Allah mencipta langit bumi serta isinya, dia adalah penguasa alam semesta, sudah mengenal. Tapi hidup dalam kebenaran enggak? Kalau enggak, berarti belum ibadah itu. Jadi kalau datang ke gedung, tidak hidup dalam kebenaran dan mengenal Tuhan dengan baik dan benar, itu belum ibadah. Lewat Yohanes 4 ayat 23 yang tadi saya singgung. Nah, sekarang kita masuk, ya ini hanya mengulas sedikit. Sekarang saya masuk, kenapa saya menyampaikan konsep kekayaan kerajaan Allah? Karena kalau tidak, saya tidak adil. Karena selama ini cenderungnya saya itu mengajarkan supaya berubah. Ya, struktur jiwanya, tujuan hidupnya, supaya hidup berubah sehingga bisa menjadi berkat dari orang sekitar kita. Kalau saya berkeluarga, saya bisa jadi berkat bagi istri dan anak-anak. Saya bisa memberi teladan, saya melakukan firman. Tujuannya itu. Dan itu selama bertahun-tahun saya sampaikan. Nah, susahnya apa? Walaupun kebenaran itu tidak bertentangan dengan firman yang saya sampaikan, tetapi kalau jemaat tidak melakukan, ya tidak akan terjadi perubahan. Perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Nah, itu tekanan yang selama ini disampaikan. Nah, kalau saya hanya menyampaikan masalah rohani, tidak pernah menyampaikan masalah kehidupan real, masalah ekonomi dan kebutuhan hidup atau kekayaan yang dibutuhkan, maka saya tidak fair. Jadi saya akan menyampaikan ini, ya. Saya sudah menyampaikan yang lalu, ya. Mungkin beberapa, ya saya sudah mempersiapkan 8. Jadi berbicara tentang kekayaan ini sangat luas, dilihat dari sisi mana, dilihat dari sudut pandang mana maksudnya. Jadi konsep kekayaan kerajaan Allah ini akan saya sampaikan seri, bukan berarti saya memiliki konsep tentang teori kemakmuran, tidak. Tapi saya menyampaikan kebenaran secara adil supaya jemaat itu mengalami kelimpahan yang sesungguhnya, mengalami berkat kekayaan yang sesungguhnya yang ditulis dalam Alkitab. Kenapa tidak mengalami? Karena ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan jemaat tentang konsep tentang kekayaan atau prinsip mengelola kekayaan ini seperti apa. Nah, ini kalau tidak saya sampaikan, saya kan tidak fair. Ya, artinya menyimpan sesuatu yang tidak yang seharusnya disampaikan tapi tidak saya sampaikan. Nah, ini kan tidak fair namanya, ya. Jadi kali ini saya akan melanjutkan tentang konsep kekayaan. Konsep kekayaan kerajaan Allah, K3A, bagian yang kedua, ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau saya tidak menyampaikan ini tidak adil dong. Ya, memang ada orang yang menyampaikan konsep tentang kekudusan dari sepanjang perjalanan pelayanannya, kekudusan, mempersiapkan diri sebagai mempelai, mempersiapkan diri sebagai mempelai. Apakah itu salah? Tidak, tetapi tidak selengkapnya. Nah, saya berusaha menyampaikan secara lengkap dari berbagai sisi kehidupan manusia yang berkenan di hadapan Allah. Nah, kali ini tentang kekayaan yang memang dibutuhkan manusia, ya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa memperhatikan ini sehingga akhirnya bisa mendapatkan manfaatnya tentang konsep kekayaan kerajaan Allah. Baik, berbicara kekayaan, banyak orang menganggap bahwa mereka adalah pemilik dan Tuhan hanya menerima persepuluhan saja. Banyak orang itu maksudnya
orang percaya atau orang Kristen, pengikut Kristus, berbicara bahwa masalah kekayaan itu Tuhan tidak perlu mikir, yang mikir itu kami manusia, ya. Jadi Tuhan hanya berhak menerima persepuluhan, itu aja tidak semua. Jadi kalau berpikir bahwa Tuhan itu tidak butuh uang, memang betul uang Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan sedang mengajar umatnya itu taat. Kalau taat dalam perkara kecil, baru Tuhan bisa mempercayakan perkara yang besar. Kalau taat diberi berkat kecil dan setia mengembalikan persepuluhan, baru Tuhan akan memberikan berkat yang besar. Itu konsepnya jelas, Alkitab yang menulis. Jadi persepuluhan itu bukan berarti Tuhan butuh uang, tidak. Pelayanan butuh uang, ya. Ya, jadi ada banyak orang berpikir persepuluhan itu memang haknya Tuhan sehingga dia mengembalikan. Apakah itu sudah berkenan? Belum. Karena persepuluhan itu baru mengembalikan hak yang Tuhan minta. Kembalikan persepuluhan seperti yang ditulis dalam Maliaki 3 ayat 10. Ya, maka ayat 11-nya menjelaskan, lihat aku akan memagari kamu, menghalau roh belalang, belahap, dan pengerip, dan seterusnya. Itu artinya yang 90% itu akan bisa dinikmati dengan baik. Nah yang 90% itu bukan hanya dinikmati untuk kepentingan hidupnya, keluarganya, tetapi juga untuk sebagian dipersembahkan. Itu artinya kita sedang menabur. Jadi kalau hanya mengembalikan persepuluhan itu baru mengembalikan hak Tuhan tapi belum menabur. Jadi kalau belum menabur apakah mungkin dia akan mendapatkan hasil timbal balik? Sebagaimana kalau kita menabur buah. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah kalau benih itu tidak pernah kita tanam? Nah, tidak mungkin kan? Ya. Jadi kalau hanya mengembalikan persepuluhan itu baru mengembalikan hak yang Tuhan minta. Artinya baru melakukan kewajiban apa yang Tuhan minta. Tapi Tuhan ingin, kalau engkau ingin asetnya, kekayaanmu makin bertambah, kamu harus menabur. Nah, naburnya di mana? Ya, misalnya persembahan. Ya, kalau istilah umum kolekte, persembahan sosial untuk panti misalnya, kemudian untuk pelmas misalnya, itu baru persembahan. Nah ukuran itu pun nanti akan saya sampaikan. Kalau ukurannya kita ngomong memberikan kolekta cukup seperti memberikan persembahan untuk tukang parkir misalnya. Maka ada firman nanti akan saya sambung di sisi lain. Kalau sekarang kan terlalu panjang, nanti bikin pusing. Ya, itu jelas ukurannya kamu ukur, akan diukurkan kepadamu. Artinya kalau kita ini memberikan persembahan seperti kita mengasihi kepada tukang parkir atau orang yang minta-minta, maka Tuhan pun akan memberikan menurut ukuran itu. Ya, jadi kita clear ya, jernih melihat dari sisi ini. Nah banyak orang kan tidak berpikir ke situ. Kenapa? Ya mungkin karena tidak pernah mendengar. Itulah sebabnya saya harus menyampaikan ini. Ya supaya kita tahu. Nah mari kita belajar melihat lebih jauh lagi. Untuk dipercayakan kekayaan kerajaan Allah harus memiliki konsep berpikir dengan benar. Nah, kita melihat pandangan-pandangan ini. Pandangan yang pertama, konsepnya memiliki kekayaan itu tanda diberkati Tuhan. Ya, memang betul. Tetapi pandangan ini akan sangat bertentangan kalau miskin. Berarti kemiskinan itu tanda tidak diberkati Tuhan. Tidak boleh dong kita menghakimi seperti ini. Nah, nanti bagian 3 akan saya pertajam dengan itu. Contohnya, pemuda kaya. Pemuda kaya itu kaya raya. Tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Taat orang tua, tidak melanggar hukum Taurat, tetapi suruh menjual dia tidak berani. Bagikan seluruh hartamu, datanglah mengikut aku, baru kamu akan menerima kehidupan kekal. Kaya raya,
Apakah jaminan masuk kerajaan Allah? Tidak kan? Nah, bagaimana dengan perjalanan Musa? Musa itu 40 tahun, itu memang dia mewah hidupnya di istana. Tapi setelah itu dia harus hidup di padang gurun 40 tahun kemudian. Setelah 40 tahun di padang gurun, kemudian 40 tahun membawa bangsa Israel pergi dari Mesir menuju tanah Kanaan. 40 tahun dihina, dicerca, mau dilempari batu sama bangsa Israel. Sengsara kan 40 tahun. Apakah tidak menjamin Musa akan masuk kerajaan surga? Kita kan tidak, bilang tidak kan. Nah, jadi saya berbahas ini tahap demi tahap, sehingga sampai 8 tahap rencana saya, itu karena memang kita harus melihat dari berbagai sisi, tidak yang sempit. Nah, sekarang kita masuk itu, pandangan pertama. Berarti kalau kekayaan, ya orang yang diberkati kaya raya itu diberkati Tuhan, kalau miskin itu tanda tidak diberkati Tuhan, itu kan salah kan? Nah, mari kita melihat. Pandangan ini sering disebut pandangan teologi kemakmuran. Sehingga kalau bersaksi selalu mengatakan, ikutlah Yesus, kamu akan diberkati. Nah, jadi orang motivasi ikut Yesus hanya untuk kekayaan, bukan mengenal keajaiban keselamatan. Seperti yang saya sampaikan. Ya, keselamatan itu anugerah. Anugerah itu artinya pemberian cuma-cuma, bukan usaha manusia. Tetapi untuk melihat, untuk mengerti keindahan anugerah ini kan harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya takut dan gentar itu hormat dan mengasihi Tuhan. Itu ditulis dalam Filipi 2 ayat 12. Ayat 13-nya, Filipi 2 ayat 13-nya, menurut kemauan Allah. Jadi menurut konsep Allah, bukan menurut konsep kita. Yang sempit, dangkal, dan biasanya egosentris. Jadi menafsirkan firman hanya menurut kepentingan, kepuasan, keinginan, atau berdasarkan akal budinya, bukan berdasarkan firman. Jadi mengerjakan keselamatan yang anugerah itu harus menurut kemauan Allah. Ya, bahasa Jawane, ojo gugu karepe dhewe. Baru hidupnya seperti bintang, ayat 15-nya. Nah, berbicara tentang mengerjakan keselamatan takut dan gentar itu, berapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan. Ya, anugerah keselamatan itu seperti gedung besar. Anugerah keselamatan itu berbicara tentang kunci. Sudah diberikan kepada kita. Pertama, buka kunci gerbang. Setelah itu untuk membuka kamar-kamar yang isinya anugerah, janji, berkat, dan rencana Allah yang luar biasa itu kan harus buka kunci. Nah, kuncinya apa? Firman. Sama sekarang kita sedang membahas konsep kekayaan kerajaan Allah. Kuncinya apa? Firman. Nah, saya sedang membukakan ini supaya Bapak Ibu tahu. Ya, jadi bukannya sekedar diberkati sehingga saksinya berkati, ikutlah Tuhan supaya diberkati, kamu akan diberkati kelimpahan dengan kekayaan. Itu konsep yang salah. Sehingga orang percaya supaya diberkati. Itu salah. Dan akan mendorong seseorang membangun iman jadi spekulan. Kalau menabur banyak, pasti akan menerima banyak balasan. Memang ada ayatnya, tapi ayat itu tidak relevan untuk dipakai dalam hal kekayaan. Ya, yang menjelaskan kalau kamu menabur, kamu akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu hanya ayatnya memang ada, tapi kalau dibatasi hanya untuk kekayaan itu kan konyol namanya. Kenapa konyol? Karena konsepnya teologianya kemakmuran. Jadi konsep kekayaan saja, ngawur itu namanya. Ya, nanti kita bahas yang bagian 3 itu tentang perbedaan pemuda kaya yang datang pada Tuhan dan perjalanan Musa. Itu kan kontras sekali itu. Endingnya Musa itu malah tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi masuk surga, karena mayatnya dicari tidak ketemu. Ya. Jadi kita harus melihat ini secara clear, jernih. Ya. Nah, pola seperti ini seperti orang sedang berjudi kan. Wah, kalau saya menabur 100.000, nanti saya tahu pasti akan dapat 3 juta, 6 juta, 10 juta.
Ini kan judi. Tidak ada itu konsepnya itu. Itu kesalahan manusia dan manusia yang menyampaikan. Nah, manusia yang menyampaikan itu mungkin pendeta, hamba Tuhan. Tapi kalau konsepnya seperti itu, dia sedang mengajarkan ajaran yang salah. Ya, konsep yang kedua. Kekayaan hanyalah alat tukar. Mereka berpendapat kita ini kan diberi pikiran, ya, akal budi untuk mendapat kekayaan. Pandangan ini memberi garis yaitu kehidupan rohani dan keuangan tidak ada kaitannya. Ini kan ngawur. Justru rohani itu menentukan jasmani. Ya, taat firman baru menentukan berkat Tuhan. Contoh, Alkitab mengatakan jangan makanan-makanan seperti ini. Ya, di dalam Imamat pasal 11 itu jelaskan itu. Misalnya binatang yang tidak bersisik, Alkitab ngomong jangan makan. Ya, kemudian jangan makan binatang yang kukunya tidak berbelah. Nah, itu jelas kan Alkitab yang menjelaskan itu. Jadi kalau kita maksa, wow, semua ciptaan Tuhan itu bisa dimakan. Kemudian menggunakan ayat di 1 Timotius 5 ayat 3-4 itu yang mengatakan semua dimakan, kita doakan, maka itu akan membuat kita tidak masalah. Siapa ngomong? Kalau kita ngomong makanannya berlemak, lemak itu kan gurih. Apalagi di sate itu lemaknya itu kan paling gurih. Coba aja makan terus, apa tidak menimbulkan kolesterol tinggi. Dan kalau kolesterol tinggi itu menyebabkan kerusakan organ yang tubuh yang lain. Terus nyalahkan Tuhan. Berarti Tuhan tidak mendengar doa saya. Sehingga sekarang saya kolesterol. Kan tidak bisa berpikir seperti itu, kan konyol namanya. Tidak boleh dong. Makan boleh. Ya, makan boleh. Tetapi jangan menjadi itu kesukaan dan akhirnya menyebabkan kerusakan organ tubuh kita. Ya. Jadi konsep yang kedua berpikir bahwa kehidupan rohani dan keuangan tidak ada kaitannya, tidak bisa. Tadi saya sudah memberi contoh ya, soal makanan, soal keuangan juga iya. Uang memang alat tukar, ya. Memang kekayaan itu hanya alat tukar. Ya, uang itu memang alat tukar. Tetapi dalam mencari maupun menggunakan harus sesuai kehendaknya. Ya, sebab memiliki perencanaan dalam kehidupannya itu sangat penting karena Tuhan sendiri merencanakan hidup kita. Amin. Kita direncanakan Tuhan. Kita dituntun Tuhan untuk masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Rencana Tuhan untuk masa depan penuh pengharapan. Nah, mau enggak menikmati? Semua bilang mau enggak dituntun? Nah, ini yang tidak banyak orang mau. Jadi hidup kita ini direncanakan jelas baik, masa depan penuh pengharapan. Masalahnya mau enggak dituntun? Dituntun dalam pengertian semua aspek kehidupan, termasuk dalam menggunakan kekayaan. Jadi tidak bisa kita Tuhan tidak akan ikut campur tangan memikirkan masalah mencari kekayaan dan menggunakannya, itu konsep salah. Konsep yang benar, Tuhan itu mencerahkan hidup kita dalam semua aspek. Roh, jiwa, tubuh termasuk kekayaan. Bagaimana menggunakan, bagaimana memanfaatkannya, itu ditulis dalam Alkitab. Itulah sebabnya penting kita mengikuti ya konsep kekayaan kerajaan Allah ini dengan tekun, ya, bukan ngomong duit meneh, ya. So, orang butuh duit. Ya, saya kan kepinginnya Bapak Ibu punya uang yang banyak, ya bisa menikmati dan bisa berkontribusi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya tahu tapi tidak terbeban. Nah, bagaimana orang tahu pekerjaan Tuhan itu butuh uang dan hatinya terbeban kalau rohaninya tumbuh? Jadi merasa handar beni, merasa memiliki, merasa sepenanggungan dengan gereja. Gereja itu kan eklesia. Di sisi lain Alkitab juga mengatakan gereja itu tubuh Kristus. Merasa enggak kita bagian tubuh Kristus?
Kalau ada kesusahan, pasti ikut memikirkan kan? Nah, bagaimana orang peduli seperti itu kan tidak egois. Bagaimana orang yang egois menjadi tidak egois, tumbuh rohaninya. Ya bukan, wah urusannya pendetone, urusannya pengurus itu orang yang egois dan belum tumbuh rohaninya. Jadi merasa dirinya tidak sebagai bagian tubuh Kristus. Kalau ada serangan, dia tidak akan mengalami perlindungan. Hanya orang yang ada dalam eklesianya, gerejanya, jemaatnya, itu mendapatkan proteksi. Artinya merasa memiliki, ya seperti ikan dalam akuarium. Selama dia ada dalam akuarium, dia lari-lari, melompat-lompat, silahkan. Coba aja keluar dari akuarium, dimakan kucing ya. Nah kehidupan kita ini seperti itu, realnya, nyatanya itu seperti itu. Jadi Tuhan itu punya perencanaan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi dalam hidup ini termasuk dalam kekayaan Tuhan pun ikut memikirkan dan mengatur, menata, menuntun. Kalau tidak mau ditata, dituntun, ya monggo Tuhan kan sedihlah. Tuhan itu mengedepankan free will. Yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu kan kehendak bebasnya, bukan benih dosa. Nah, Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa memiliki benih dosa, itu kan konsep ngawur itu. Free will atau kehendak bebasnya itu menyebabkan. Nah, saya juga menyampaikan firman itu kan free will. Jemaat mau melakukan, puji Tuhan. Tidak melakukan, ya tanggung sendiri. Itu aja kan. Tidak usah repot-repot gitu ya. Ya, tetapi saya kalau doa selalu menangisi jemaat seperti itu. Kasihan Tuhan, kalau tidak kuasamu dinyatakan, mata rohaninya dijelikan, bagaimana bisa sadar, karena manusia itu lemah adanya. Itu kalau saya doa, saya khawatirkan seperti itu di hadapan Tuhan, supaya jemaat ini dilawat Tuhan sehingga menyadari, tidak bisa hidup ini semau gue lagi. Ya. Nah, orang yang mempunyai pandangan seperti ini biasanya mengandalkan pikirannya tanpa mengandalkan Tuhan dalam mencari kekayaan. Sedangkan Alkitab mengatakan kan, susah payah tidak membuat kau kaya, berkat Tuhan. Ya, Amsal 10 ayat 22. Kalau Mazmur 127 ayat 2 dan 3-nya, Tuhan memberkati umatnya pada saat tidur. Nah, berbicara pada saat tidur itu, nanti akan saya terjemahkan di bagian yang lain, ya mengatakan bahwa rasa kerja, semua berkat Tuhan, itu kan orang keset kan. Jadi seringkali memelintir firman itu kepentingan dagingnya. Nah kalau ini saya sampaikan ini kan jadi bingung kan, ya itulah sebabnya bertahap sampai rencana 8 kali, sampai Januari. Januari tahun 2022 kalau kita masih ada. Nah, yang ketiga, ini yang benar ya, menyadari kekayaan dibutuhkan untuk hidup dan pelayanan. Ini konsepnya benar. Menyadari segala usaha tanpa pertolongan Tuhan akan sia-sia. Ya, eling gitu ya. Jadi kalau tanpa pertolongan Tuhan itu susah payah ya, tidak akan membuat kita memiliki kekayaan. Kesadaran ini membuatnya berusaha hidup berkenan di hadapannya agar diberkati. Dan tentunya ini karena tumbuh rohaninya, dia memiliki kesadaran pelayanan itu butuh support uang. Pasti ikut memikirkan dan mensupport dengan kekayaan kalau dipercayakan dalam hidupnya. Ya, karena bisa dipercaya, bisa tidak. Bagaimana Pak supaya saya bisa dipercaya kekayaan kerajaan Allah yang Tuhan tulis dan omong di dalam Alkitab? Ya, dewasa rohani. Kalau Tuhan kan tahu kita, Tuhan kan tahu rohani kita. Ya, kalau tidak, ya pasti kekayaan dinikmati sendiri. Ya, jiwa hedonisnya, pamernya, bangganya, serakahnya kan dominan sekali. Itulah sebabnya tumbuh rohani dulu, dan itu bertahun-tahun sudah saya sampaikan. Ya. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh lagi antara pemilik dan pengelola. Pemilik, semua dimiliki sepenuhnya adalah miliknya. Menggunakannya juga menurut kehendaknya. Susah payah mendapatkan kekayaan, ya, wajar kan nikmati? Iya, tidak dilarang.
Ya, boleh menikmati itu boleh. Ya, Rasul Paulus pun ngomong kan dalam Filipi 4 itu menjelaskan kan, aku tahu apa artinya susah, apa artinya senang, apa artinya hidup dalam kelimpahan. Jadi boleh menikmati kekayaan itu boleh. Tetapi ingat enggak pelayanan, ingat enggak saudara seiman, karena prioritasnya itu saudara seiman. Galatia 6 ayat 10 itu. Ya. Ingat enggak? Kalau ingat pasti mikir kan. Kalau mikir susah, misalnya saya sebagai seorang direktur perusahaan susah ingat orang-orang, maka dia akan ngomong sama gerejanya dan mengatakan begini, Pak, saya kepingin menolong saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mengalami kekurangan karena pandemi ini. Apa rencana Bapak? Kan mesti tanya gitu, saya mau bagi sembako berapa? Mau 10 paket, 10.000 paket, kalau 10 kan bukan direktur kan. Kalau direktur kan 10.000 paket. Berapa per paket? Ya untuk hidup sebulan wajar berapa Pak? Ya kalau satu keluarga 2 orang ya 5 kilo beras boleh. Kemudian telur 1 kilo mungkin cukup, minyak goreng 1, kemudian kecap. Nah itu berapa itu Pak? Kurang lebih ya 100 sampai 150 ribu. Kalau 10.000 ya 15 juta begitu. 150 juta. Ya. Baik Pak, ini uangnya tolong Bapak mengelola. Nah itu namanya dia tidak egois walaupun dia memiliki kekayaan, tapi juga memikirkan saudara-saudara sebangsa setanah air. Nah Pak, kalau kita belum mampu memikirkan sebangsa setanah air, ya saudara seiman dulu. Pernah enggak ikut memikirkan? Saya tidak menghakimi ya. Yang kedua, Tuhan tidak berhak mengatur kekayaan yang dimilikinya sepenuhnya menurut kehendak hatinya. Karep-karep dewe. Yang lalu saya pernah saksi. Ada teman yang 20 tahun, 28 tahun enggak pernah ketemu. Dia orang sukses, saya tahu. Suatu malam dia ngimpi, ketemu saya gitu. Paginya dia langsung bangun, terus ngirim berkat saya gitu ya. Saya enggak pernah berpikir orangnya, ternyata Tuhan yang nyuruh memberkati saya. Ya saya salurkan secara bijaksana. Ya berkatnya walaupun untuk saya, tapi saya kan cukup. Ya artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan, itu cukup. Karena ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Jadi dia menyadari sebagai pengelola. Ya, dulu kan saya sebelum menjadi hamba Tuhan kan masuk full gospel, ya Businessman Fellowship International, FGBMFI. Saya dulu juga ikut grupnya Gideon yang membagi-bagi Alkitab itu, tapi setelah jadi hamba Tuhan kan harus keluar dari itu semua, ya. Nah itu salah satu teman dari FGBMFI. Nah kembali lagi ke sini, kita harus menjadi anak Tuhan yang bukan hanya sebagai memiliki konsep sebagai pemilik saja, tapi sebagai pengelola, sehingga kalau mendapatkan berkat besar itu nyadari ini harus bijaksana dikelola. Bagaimana bijaksana dikelola? Nah itu nanti akan saya bahas di seri berikutnya. Jadi memang kalau melihat dari berbagai sudut ini kan sangat luas. Itulah sebabnya saya sudah mempersiapkan 8. Semoga enggak bosan. Kenapa? Karena ini penting. Bapak Ibu kepengen enggak dipercaya Tuhan sebagai pengelola? Enggak mikir ya Pak. Ya mintalah supaya dipercaya, ya supaya kita ini bisa dipercaya kekayaan bangsa-bangsa, itu salah satunya. Tapi definisinya sebetulnya mengelola kekayaan kerajaan Allah. Ya karena kalau sudah diberikan berarti kita dipercaya bisa menjadi pengelola. Bagaimana konsepnya sebagai pengelola? Nanti akan saya bahas lebih jauh di sesi berikutnya, tidak sekarang. Yang pertama, menggunakan kekayaan bukan hanya untuk dirinya, tetapi peduli sesama dan pelayanan.
Jadi itu kan harus tumbuh rohaninya. Kalau enggak akan peduli, percayalah. Hanya dipikir dirinya sendiri. Dia pikir hanya sudah mengembalikan persepuluhan. Itu baru mengembalikan hak. Kalau tidak, mencuri itu. Kalau memberikan persembahan, itu namanya nabur. Nah, ukurannya akan diukurkan menurut ukuran kita. Kalau kita menabur untuk pekerjaan Tuhan itu seperti kita sedang menabur kepada tukang pengamen, ya Tuhan akan memberi berkat kita seperti memberi pada pengamen yang terbaik atau bukan. Nah, kalau itu nanti kita bahas lagi. Jadi memang bahas ini kita melihat dari berbagai sisi. Itulah sebabnya harus pelan-pelan supaya jelas. Nah, masalahnya kita kalau diminta bertanggung jawab bisa enggak? Anakku, kan nanti di dalam kekekalan ada itu, hakim itu kan akan mengadili. Hakim yang adil itu kan mengadili. Aku percayakan kekayaan kepada kamu, untuk apakah anakku? Nah, kan bingung kan? Ya, apakah terus masuk neraka? Ya tidak. Cuma nanti dalam pemerintahan 1000 tahun damai, ini memang kalau membahas ini kan belum terjadi, ya saya tidak nyampaikan. Coba bayangkan aja. Karena ada hamba Tuhan atau pendeta mengatakan, nanti di surga itu hanya menyembah memuji Tuhan. Kan bosen nih, mosok yang menyembah memuji Tuhan. Ya itu dalam kekekalan, dia ada siang, tidak ada malam. Mosok mengkak itu ngapain masuk surga cuma memuji dan menyembah Tuhan toh. Ya enggak, tetap ada aktivitas kegiatan. Apalagi dalam masa pemerintahan 1000 tahun damai itu, mau jadi apa kamu? Nah itu gambarannya jelas. Ya saya tidak mengkhotbahkan itu sekarang atau kapan saya akan menimbulkan banyak perdebatan. Tapi saya ingin melontarkan satu kisah yang ditulis dalam Lukas 19. Kalau Matius 25 kan berbicara tentang talenta, tapi Lukas 19 itu bicara tentang mina. Dan upahnya pun 5 kota dan 10 kota. Untuk apa itu? Nah itu berbicara tentang nanti pemerintahan 1000 tahun damai menurut penafsiran saya. Jadi artinya nanti dalam pemerintahan 1000 tahun damai itu bukan hanya memuji, menyembah terus itu. Ya enggak, tetap ada aktivitas. Artinya kalau memerintah 5 kota itu aja, 1 kota aja lah. Berarti kan harus manajemen, kepemimpinan, keadilan, kebijaksanaan. Karena namanya memerintah itu kan ada unsur-unsur itunya. Nah kalau itu tidak kita bangun sekarang, apakah mungkin dipercaya? Nah, kembali lagi ke sini ya. Semua akan dipertanggungjawabkan, termasuk kekayaan. Ya. Yang kedua, menyadari dirinya tidak punya apa-apa. Ya, kalau kita jujur aja dari kelahiran. Lahir itu apa? Bawa baju. Bawa kalung emas, apa cincin emas, gelang emas, kan enggak. Telanjang. Ketika pulang meninggal, apakah bawa? Enggak bawa apa-apa. Apa sertifikat punya pabrik, 10 rumah, 20 rumah, apakah masuk di peti mati semua? Nah itu kan namanya orang tidak tahu itu, kecuali memang uripnya sendirian. Ya, bahkan ada orang kaya di barat, itu kekayaannya diberikan kepada anjingnya. Sehingga adiknya itu suruh mewah, pakai mobil mewah, pakai ini kan orang tidak mengenal Tuhan. Masa anjing kasih kekayaan bertriliun-triliun, ngapain? Paling makannya kan ya dog food, tidak ada makanan lain. Coba ya, ini artinya kita harus punya kesadaran bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan tentunya harusnya bagi Dia. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ayat ini menjelaskan sebelum diselamatkan kita ini dikuasai dosa dan tidak bisa melepaskan diri. Percayalah, ada ayatnya. Roma 7 ayat 14-23. Roma 7, celakalah aku ingin berbuat baik, tapi justru yang jahat yang aku lakukan.
Siapakah yang bisa melepaskan aku dari manusia celaka ini? Ayat selanjutnya mengatakan, dalam Kristus. Ya, artinya menyadari bahwa dalam dirinya itu ada manusia daging. Yang sudah saya khotbahkan, manusia daging dan manusia roh. Kalau manusia roh dibangun, manusia daging bisa dikendalikan. Tapi kalau manusia daging dibiarkan, maka manusia roh ditekan. Jadi yang muncul manusia daging terus. Nah, pentingnya itu bangun manusia roh. Nah, baru bisa. Bagaimana orang bisa bangun manusia roh? Kalau hidup dalam Kristus sungguh-sungguh. Taat firman dan melakukan. Sehingga punya buah roh namanya penguasaan diri. Jelas ya, jadi segala sesuatu dari dia ya harusnya kembalikan untuk dia. Konsep ini diterima kalau dewasa rohani. Kalau tidak dewasa rohani ya mesti enak aja pendeta ngomong. Coba pendeta punya uang, saya sudah punya ini konsepnya. Kalau Tuhan percayakan saya kekayaan untuk apa sudah jelas itu, detail sekali. Pasti akan saya gunakan. Cuma Tuhan belum kirim. Ya. Jadi bisa saja karena saya menyadari. Bahasa Jawa mengatakan mati ora gowo. Lah ngapain? Hanya menimbun kekayaan menikmati. Ini kan namanya orang yang tidak punya hikmat. Ya. Setelah jadi milik Tuhan, seharusnya tidak lagi menjadi hamba dosa. Ayatnya jelas itu. Di dalam Roma 6 ayat 16-17. Harusnya hamba kebenaran. Setelah dalam Kristus. Ya. Hidup bagi kemuliaannya. Memiliki kesadaran apapun yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Jadi sudah selayaknya digunakan bagi kemuliaannya. Nah, sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya sebagai anaknya, Bapak Surgawi sudah merencanakan hidup dalam kelimpahan rohani lebih dulu, baru dipercaya kekayaan. Bagaimana bisa mengelola kekayaan itu dengan bijaksana? Harus memiliki roh yang rela. Rela apa? Dibentuk, diubahkan konsepnya, paradigmanya. Ya, setelah menerima keselamatan, hidupnya harus jadi alat kemuliaannya. Jadi kesimpulannya, Tuhan itu merencanakan hidup dalam kelimpahan. Bagaimana supaya hidup dalam kelimpahan? Dia harus dirubah dulu konsepnya. Kalau konsepnya dirubah, siapa yang mengubah? Kebenaran firman. Kebenaran firman kali ini sedang mengajar, kita ini pengelola, bukan pemilik. Artinya kita ini dipercaya. Kalau dipercaya, mari gunakan kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita ini dengan baik, supaya bisa dipercaya lebih lagi. Ya, berarti kuncinya kita harus tumbuh dewasa, rohaninya. Kalau tidak percayalah, Tuhan tidak akan mempercayakan. Kalau sudah tumbuh rohani, maka kita tahu berkat yang kita terima ini kita rela ditabur. Nah, bagaimana caranya? Ya tumbuh rohaninya. Ya, saya mau kesaksian. Sebetulnya tidak mau saya saksikan, tapi barusan aja dapat dorongan untuk menyampaikan. Saya tuh mengalami kesulitan masalah keuangan pada waktu mengalami proses kehidupan. Ketika mengalami proses kehidupan itu saya berdoa banyak terus, itu sudah pelayanan loh. Memang belum jadi pendeta, tapi sudah pelayanan. Ketika dalam pelayanan itu saya berdoa butuh uang untuk bayar beli susu anak saya yang masih kecil-kecil. Pada waktu itu saya dapat berkat. Saya belum buka, saya doa dulu, Tuhan berkat itu untuk saya apa bukan? Kalau bukan, ya walaupun saya butuh, saya tidak akan menggunakannya. Dan akhirnya ada teman yang mengatakan mau ke Jakarta, tapi tidak punya uang untuk beli tiket. Ya uangnya, amplopnya saya berikan. Nah bagaimana anak saya yang butuh susu itu? Ya Tuhan punya cara lain memberkati. Nah konsep kesaksian saya ini jangan buat contoh. Wah kasihkan dulu, itu kan nyontoh-nyontoh. Jangan dong. Doa dulu apakah betul seperti yang nah bagaimana bisa tahu itu kehendak Tuhan atau bukan? Ya tumbuh rohaninya. Kalau tidak tumbuh rohaninya mesti jadi spekulan. Ya spekulan, sana ini nanti Tuhan akan memberi 10 amplop. Nah, itu kan konsepnya belum berubah. Itu jadi spekulan.
Ya, tidak, ya jangan seperti itu. Jadi susah saya ini, kesaksian dikira pamer, kesaksian salah menafsirkan, tiru-tiru, susah kan. Jadi saya jarang sekali banyak kesaksian, karena takut seperti ini, dampaknya bagi orang yang tidak dewasa rohani kan penilaiannya dangkal. Wah, Pak Paulus untuk 1 amplop, untuk 2 amplop, akhirnya wah saya moga dapat 3 amplop. Wah, ini kan konsep spekulan, tidak boleh seperti itu. Ya, baik, kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh belajar konsep kekayaan kerajaan Allah. Di dalam keterbatasan hamba menyampaikan, kiranya Roh Kudus yang melengkapi dan menyempurnakan. Dan biarlah jemaat yang memiliki hati yang rela, mereka boleh menerima kebenaran firman dan mulai mempraktekannya. Tolong Tuhan berikan kemampuan untuk mempraktekkan firman bagi jemaat yang merespon firman tentang konsep kekayaan kerajaan Allah ini, supaya mereka boleh mengalami dan bisa dipercaya Tuhan jadi pengelola kekayaan kerajaan Allah. Kami percaya Tuhan mendengar doa seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama sudah mendengar pengumuman. Kita akhiri. Saya akan mendoakan Bapak Ibu. Angkat hatimu, saya mendoakan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk ibadah walaupun lewat online, tetapi kami mau ibadah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan manfaat yang besar dalam hidup kami. Berkati jemaat yang merespon firman-Mu, yang tidak menggerutu tetapi menerima dengan sukacita. Tuntun akhirnya, yang tidak memiliki pekerjaan boleh mendapatkan pekerjaan, yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang susah karena proses hidupnya belum selesai, Tuhan hiburkan, kuatkan, karena segala sesuatu pasti berakhir dan indah pada waktunya. Berkati setiap aktivitas pelayanan jemaat-Mu di mana saja mereka berada, supaya nama Tuhan dimuliakan. Sekarang jemaat Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan Roh Kudus yang senantiasa menuntun membimbing engkau sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.